Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون, alhamdulillah di malam ini kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid, ringkasan dari penjelasan Kitab At-Tauhid karya Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Di malam ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-14 dalam membahas kitab ini. Dan insyaallah kita akan membahas satu pembahasan penting di malam ini terkait dengan beratnya kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang di sebuah timbangan. Maka kalimat la ilaha illallah ini lebih berat dibandingkan 7 lapis langit dan bumi beserta isinya. Nah, ini pembahasan yang ada di halaman ke-30 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan satu hadis terkait dengan pembahasan beratnya kalimat la ilaha illallah saat ditimbang, mengalahkan beratnya 7 lapis langit dan bumi. Sekaligus kita akan membaca syarah dari Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dari buku Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid. Kata beliau rahimahullah: wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala Musa ya Rabbi علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين سبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. معاشر المسلمين والمسلمات أعزكم الله. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah,
Beliau mengatakan di sini an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, Nabi bersabda. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Nabi, kata Nabi, qala Musa. Nabi Musa pernah berkata. Artinya Rasulullah memberitakan tentang kisah kejadian Nabi Musa alaihi salam. Qala Musa. Nabi Musa pernah berkata. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah maksudnya. Allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Allimni, ajarkan kepadaku syai'an, sesuatu, adzkuruka, yang aku berzikir, wa ad'uka bihi, dan berdoa kepadamu. Ajarkan aku ya Allah, supaya aku bisa berzikir dan berdoa kepadamu dengan zikir tersebut. Qala, maka Allah mengatakan, Qul ya Musa la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai Musa la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu zikir yang diajarkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Musa. Qala, kata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadza. Masa hanya la ilaha illallah? Bukankah semua hambamu mengucapkan ini? Artinya ini sudah biasa. Masa la ilaha illallah, ini kan sudah biasa. Qala, maka Allah mengatakan, ya Musa, wahai Musa, kata Allah, lau anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a fi kiffah wa la ilaha illallahu fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, lau anna samawati sab'a, andaikan 7 lapis langit, wa amirahunna, dan segala penghuninya, ghairi, selainku, wal ardina sab'a fi kiffah, demikian pula 7 lapis bumi ditimbang di satu timbangan, wala ilaha illallahu fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah di timbangannya yang lain. Maksudnya la ilaha illallah di sebelah, kemudian 7 lapis langit dan bumi beserta isinya selain Allah itu ditimbang di timbangan yang lainnya, malat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah, akan lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan itu semua. Ini menunjukkan apa? Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang bukan sembarangan. Ada makna yang terkandung di dalamnya, ada konsekuensi yang harus dilaksanakan ketika seorang mengucapkannya. Nah, ini sesuatu yang tidak banyak dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang menganggap bahwa kalimat la ilaha illallah itu kalimat biasa, kalimat yang tidak ada artinya. Padahal dengan kalimat itulah seorang hamba itu Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dengan kalimat la ilaha illallah lah seorang hamba itu akan dijamin dengan surga. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia sementara di akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim mensahihkannya. Yang pertama kita baca syarah dari Syekh di sini tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa beliau? Huwa Abu Sa'id Al-Khudri, yakni Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khadri, nisbah Al-Khudri nisbatan ila Bani Khadrah, ila Bani Khudrah.
sahabiyun jalil wa bunu sahabi. Rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits katsirah, mata sanata arba'in wa sab'in Hijriyah. Kata beliau, Abu Sa'id Al-Khudri itu nama lengkapnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Dia adalah salah seorang dari kalangan suku Khazraj Al-Ansari, orang Ansar. Adapun Al-Khudri itu adalah nisbah kepada Bani Khudrah. Karena beliau berasal dari Bani Khudrah, maka nisbatnya Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau kita misalnya ada orang namanya Abu Sa'id, tapi karena dia dari suku Bugis, Abu Sa'id Al-Bugisi. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri itu dari Bani Khudrah, sehingga dia disebut dengan Al-Khudri. Sahabiyun jalil, salah seorang sahabat yang sangat terkenal. Biasa kita dengar namanya. Termasuk dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan beliau ini wabnu sahabi, anaknya seorang sahabat juga, artinya bapaknya juga sahabat. Ini keutamaan yang luar biasa ini. Dia sahabat, bapaknya juga sahabat. Berarti dia anaknya seorang sahabat. Rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi, ahadits katsirah, sangat banyak. Banyak hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi, dan beliau meninggal dunia di tahun 74 Hijriyah. Ya. Adapun Musa disebutkan dalam hadis tentang Nabi Musa, ya. Nabi Musa mengatakan kepada Allah apa? Ajarkan kepadaku ya Allah suatu kalimat yang aku bisa gunakan untuk berzikir dan berdoa kepadamu dengan kalimat itu. Musa itu siapa? Yakni maksudnya Nabi Musa, wa huwa Musa ibnu Imran. Musa bin Imran. Berarti nama bapaknya Nabi Musa Imran. Rasulullah, termasuk dari utusan Allah ila Bani Israel, kepada Bani Israel, wa kalimur Rahman, dan julukan Nabi Musa itu Kalimur Rahman. Beliau salah satu rasul yang langsung diajak bicara oleh Allah. Salah seorang rasul yang langsung diajak bicara oleh Allah. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad berbicara dengan Allah secara langsung di mana? Di mana? Di ketika peristiwa Mi'raj. Ya, di Baitul Ma'mur. Ya. Di atas langit yang ketujuh. Disitulah Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah. Tapi sekedar berbicara, tidak melihat. Karena akidah Ahlus Sunnah menetapkan bahwa seorang yang masih hidup di dunia, dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk melihat Allah. Oleh karena itu ketika Rasulullah menceritakan terkait dengan peristiwa Mi'raj, ketika beliau diangkat ke atas langit, menyaksikan keadaan gaib di sana, maka para sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah? Apakah Tuhanmu, engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Ada cahaya yang menghalangi sehingga Nabi tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, dan beliau juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka masih di dunia. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam dijuluki dengan Kalimur Rahman. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu berbicara. Tidak seperti keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka menyatakan bahwa Allah tidak berbicara. Kalau Allah disematkan dengan sifat berbicara, maka berarti itu menjadikan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Tashbih al-khaliq bil makhluk, menyetarakan Allah sang pencipta dengan makhluk. Kemudian kalimat adzkuruka, yang aku gunakan untuk berzikir, maksudnya apa? Utsni 'alaika wa ahmaduka bihi, yang aku akan menyanjungmu dengan kalimat itu dan aku akan memujimu ya Allah. Ini ucapan Nabi Musa. Adapun kalimat wa ad'uka bihi,
Aku bisa gunakan kalimat itu untuk berdoa kepadamu ya Allah. Maksudnya atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Yaitu atawassalu bihi. Aku gunakan untuk bertawassul. Ya. Berarti menunjukkan apa? Bertawassul itu hukumnya terbagi-bagi. Tidak semua tawassul itu diharamkan. Dan tawassul itu terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang jaiz, yang boleh. Fahadha at-tawassul masyru'. Ini namanya tawassul yang masyru'ah, disyariatkan. Yaitu tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Tawassul dengan berzikir menyebut nama Allah. Tawassul dengan amalan-amalan baik, amalan soleh yang pernah dilakukan. Ini boleh, bahkan disyariatkan. Adapun tawassul yang kedua namanya tawassul al-muharram, al-mamnu'ah, tawassul yang tidak diperbolehkan. Yaitu bertawassul menjadikan perantara kepada orang mati misalnya, menjadikan perantara antara orang mati untuk memohonkan ampun orang tersebut kepada Allah melalui perantara orang meninggal, orang yang sudah mati. Ini tidak boleh. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Adapun keinginan Nabi Musa untuk bertawassul dengan zikir-zikir nama Allah itu. Idza da'autuka, yaitu ketika aku berdoa kepadamu ya Allah, kata Nabi Musa alaihi salam. Ya. Yaquluna hadza, adapun kalimat yaquluna hadza ay hadhil kalimah. Lalu Nabi Musa mengatakan ketika Allah katakan wahai Musa ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa ya Allah kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan ini. Apa maksudnya mereka mengucapkan ini? Yaitu mengucapkan kalimat ini. La ilaha illallah itu. Ya Allah, masa cuma la ilaha illallah ini kan biasa. Semua orang juga zikir dengan ini. Ya kan? Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa amirahunna ghairi. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu ketika ditimbang di satu anak timbangan, kemudian di satu anak timbangan lagi itu ada 7 lapis langit beserta seluruh isinya kecuali Allah. Demikian pula 7 lapis bumi. Ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Man fihinna minal imar ghairullah. Yaitu seluruh isinya, seluruh isi langit, langit dan seluruh isinya kecuali Allah. Menunjukkan apa? Bahwa Allah di mana? Allah fis sama, Allah di atas langit. Kemudian fi kiffah, di satu kiffah maksudnya ay law wudi'at hadhil makhluqatu fi kiffatin min kiffatay al-mizan wa wudi'at hadhil kalimah fil kiffatil ukhra, yaitu maksudnya andai kata makhluk-makhluk Allah itu diletakkan di satu anak timbangan, ya. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kan mizan. Mizan itu artinya timbangan. Ya. Mizan artinya timbangan. Timbangan ini yang berada di tengah itu, timbangan. Kemudian timbangan itu ada anak timbangannya ke kanan dan ke kiri untuk menimbang kanan dan kiri. Yang mana yang berat? Kalau yang kanan yang berat, yang kiri naik. Kanan ke bawah. Tapi kalau kiri yang berat, kiri yang turun, kanan naik. Timbangan. Ya. Yang ada lisannya, ada bagian tengahnya. Yang kanan dan kiri namanya kifah, yang tengah namanya lisan, semuanya namanya mizan. Kata beliau, kalaulah semua makhluk Allah langit dan bumi ini semuanya diletakkan di satu anak timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan juga di atas satu timbangan, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, malat bihinna, rajahat alaihinna, yaitu maksudnya lebih berat. Pasti akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Dan tentunya ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, perkara gaib. Ini bukan perkara yang bisa dites-tes. Masa semua langit dan bumi begitu? Coba kita beli timbangan. Jangankan kita timbang seluruh langit dan bumi, kita timbang saja air minum ini di satu anak timbangan, kita hembuskan la ilaha illallah di satu anak timbangan, tidak ada efeknya. Iya, ini perkara gaib. Ini andai kata kalian tahu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini. Apa kata beliau? Anna Musa alaihi salam
talaba min rabbih azza wa jalla ay yu'allimahu dzikran yuthni 'alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. Fa arsyadahu Allah ay yaqula la ilaha illallah. Fa adraka Musa anna hadhihi al-kalimah kathirun dzikruha 'ala alsinatil khalqi. Wa huwa innama yuridu ay yakhussahu bi dzikri yamtazu bihi 'an ghairihi. Fa bayyana Allah lahu 'azma fadli hadhihi al-dzikri alladhi arsyadahu ilaihi. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli. Kata Fadilatul Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam syarah kitab Asy-Syarhu fi Kitab At-Tauhid, Al-Mulakhasu fi Syarh Kitab At-Tauhid, kata beliau apa? Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa? Anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Musa, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, talaba min rabbih azza wa jal, beliau meminta kepada Rabbnya Allah azza wa jal. Apa yang beliau minta? Ayyu'allimahu dzikran, agar Allah mengajarkan dia tentang sebuah zikir. Tentang sebuah zikir. Untuk apa? Yuthni alaihi bihi, yang dia bisa memuji Allah dan menyanjung Allah dengan zikir itu. Wa yatawassalu ilaihi bihi, dan bisa bertawassul dengan zikir-zikir tersebut kepada Allah. Nabi Musa minta diajarkan satu zikir untuk memuji Allah. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, fa arsyadahu Allahu ay yaqula la ilaha illallah. Maka Allah pun membimbing, mengajarkan Nabi Musa satu zikir, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan apa? La ilaha illallah. Fa adraka Musa anna hadhil kalimah kathirun dzikruha ala alsinatil khalqi. Kemudian adraka Musa, Nabi Musa telah mengetahui bahwa kalimat zikir yang Allah ajarkan itu, la ilaha illallah itu, ternyata itu sudah banyak diucapkan oleh kebanyakan makhluk. Ternyata kebanyakan makhluk sudah memakai kalimat zikir itu. Nabi Musa maunya yang lain. Wa huwa innama yuridu ay yakhussahu bi dzikri yamtazu bihi an ghairihi. Dan beliau menginginkan untuk mendapatkan zikir yang khusus yang membedakan dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Fabayyana Allahu lahu 'azma fadli hadhihi dzikri. Lalu Allah memberitakan dan menjelaskan terkait dengan keagungan zikir la ilaha illallah itu, alladzi arsyadahu ilaihi, yang Allah ajarkan itu. Apa faedahnya jemaah? Kalau kita menyampaikan satu ilmu kepada orang, kadang orang itu mengatakan, iya benar, aku pun sudah tahu. Semua orang di sini pun sudah tahu. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kadang ada sesuatu yang kita sudah tahu, tetapi ternyata sesuatu itu sangat luar biasa di sisi Allah. Contoh misalnya tentang keutamaan menyebarkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Afdalun nas man bada'ahum bis salam. Seafdal manusia, orang yang paling pertama untuk mengucapkan salam. Saat ada si A dan si B, si fulan bertemu dengan fulan, ada orang yang bertemu dengan orang lain, kemudian mereka sudah biasa, paling nanti dia ngucapin assalamualaikum duluan, ya udah saya jawab waalaikumsalam. Ini kan kalimat zikir biasa, hanya ucapan keselamatan, doa untuk orang. Mungkin kita menganggap bahwa itu biasa. Tapi ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang kita anggap biasa itu mulia di sisi Allah. Bahkan Nabi mengatakan yang paling mulia di antara manusia, yang paling pertama ngucapin salam. Maka berebut orang, ketika berpapasan itu berebut orang. Walaupun Nabi mengajarkan adab-adabnya. Ya. Ketika seorang mendatangi orang lain, dia ngucapin salam. Ketika ada yang berjalan, kemudian ada yang naik kendaraan yang ngucapin salam. Tapi siapa yang paling utama? Andai kata kita duduk, kemudian yang naik motor kita anggap, biarlah, kan adabnya memang yang naik motor yang menegur orang yang jalan kaki. Atau orang yang berada di bawah lagi duduk.
Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita menyepelekan ini. Ah, biasa kalimatnya cuma assalamualaikum saja. Tapi ternyata di sisi Allah itu sangat luar biasa. Dan kadang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang sebenarnya kita tidak menyangka bahwa itu adalah sesuatu yang besar, ternyata itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa ingin kalimat yang lain, yang khusus untuk membedakan dengan orang lain. Tapi ternyata Allah menyebutkan tentang keutamaan itu. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli. Ternyata tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini, yang bisa menandingi keutamaan la ilaha illallah tadi. Coba lihat. Kalimat la ilaha illallahnya saja sudah sangat luar biasa. Bagaimana dengan orang yang mereka ngucapin la ilaha illallah itu? Setiap habis salat, mereka membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang menyelesaikan sholat wajibnya, kemudian dia membaca ayat kursi setelah zikirnya, tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Kalau dia sudah mati, meninggal, tidak ada lagi penghalang antara dia dengan surga, langsung. Sekarang kan kita belum mati, belum meninggal, ya kita nggak berhak untuk mendapatkan surga. Tetapi kalau kita meninggal dan amalan kita seperti itu, tidak pernah lupa mengucapkan dan membaca ayat kursi yang ada la ilaha illallahnya, pujian terhadap asma dan sifat Allah, maka tentunya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan yang luar biasa. Tidak ada penghalang antara orang ini dengan surga kecuali hanya tinggal kematian. Ini dia, kemudian di sini adalah kematian, di sini surga. Maka antara dia dengan surga itu masih terhalangi karena belum mati, belum meninggal. Tapi ketika dia sudah mengucapkan itu, ya, membaca doa itu, dan akhirnya tatkala dia mati, dia langsung mencapai derajat surga tersebut. Nah, ini luar biasa ini kalimat la ilaha illallah ini. Maka kita harus paham tentang konsekuensinya itu. Jangan mengucapkan itu dengan keterpaksaan. Kemudian kata beliau, munasabatul hadits lil bab, sisi kesesuaian hadis dengan bab ini. Kata beliau, anna fihi bayana fadli kalimat tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Kata beliau bahwasanya dalam hadis ini terdapat keutamaan kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada sesuatu yang menandingi kalimat tauhid itu dan tidak ada yang menandingi keutamaannya. Kemudian terakhir kita akan membaca tentang ma yustafadu minal hadis. Faedah dari hadis yang kita sebutkan ini. Faedah hadis. Ini ada 9 faedah yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, kata beliau, 'azmu fadli la ilaha illallah. Lima tadammanuhu min at-tauhid wal ikhlas. Kata beliau, hafizahullah taala, di sini terdapat faedah bahwasanya betapa agungnya kalimat la ilaha illallah itu. Betapa mulianya keagungan la ilaha illallah itu. Kenapa? Lima tadammanuhu minat tauhid wal ikhlas, yang di dalamnya terkandung tentang tauhid dan tentang keikhlasan. Tentang tauhid maksudnya apa? Tentang an-nafyu wal itsbat, penafian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kemudian kita tetapkan bahwa hanya Allah saja sesembahan yang berhak untuk disembah. Faedah yang kedua, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu 'ala at-taqarrub ila Allah. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan tentang keutamaan Nabi Musa. Apa keutamaan beliau? Beliau adalah orang yang memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya beliau senantiasa meminta kepada Allah untuk diajarkan sebuah ilmu. Maka minta kepada Allah SWT ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kata para ulama, Rasulullah tidak pernah meminta satupun kepada Allah berupa doa kecuali minta penambahan ilmu. Ya, minta pengajaran ilmu. Tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang Allah telah berikan. Tetap kita merasakan bahwa kita adalah orang yang tidak mengetahui sebuah ilmu dan kita wajib untuk belajar ilmu. Karena ilmu itu semakin dimiliki, seorang akan merasa bahwa dia tidak memiliki ilmu. Ilmu itu ketika kita telah mengetahuinya, kita akan menganggap bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Ilmu itu di atasnya ada lagi
yang lebih tinggi. Seorang yang berilmu, maka di atasnya ada yang lebih berilmu lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada orang yang berilmu lagi, kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azakumullah. Di sini Nabi Musa meminta pengajaran dari Allah. La ilaha illallah. Ya Allah, ajarkan kepadaku tentang sebuah zikir yang aku bisa berdoa. Ini perbuatan Nabi Allah ini. Pernah nggak kita jumpa dengan ustadz minta seperti ini? Ya ustadz, ajarkan kepadaku tentang cara masuk surga. Pernah nggak? Pernah nggak kita, sebagaimana amalannya para sahabat, meminta jalan keselamatan? Minta sama guru kita petunjuk untuk menuju jalan keselamatan. Pernah nggak jumpa ustadz dan bertanya, apa jalan untuk menuju surga? Bagaimana tips-tipsnya untuk masuk surga? Coba lihat sahabat-sahabat Nabi. Mereka bertanya, man najah? Apa jalan keselamatan itu? Nabi mengajarkan beberapa jalan keselamatan. Yang pertama, amsik alaika lisanak, kata Nabi, tahan lisanmu. Jangan berbicara kecuali sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wal yasa'ka baituk. Hendaknya engkau merasa luas, merasa lapang di rumahmu. Hendaknya kau menjadikan rumahmu itu sebagai sebuah kelapangan. Engkau tenang berkumpul dengan anak istrimu. Engkau berzikir dan membahagiakan mereka di dalamnya. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Perbanyak tangisi dosa dan kesalahanmu. Ini apa artinya jemaah? Kita harus betul-betul ya menjadi orang yang memiliki semangat, banyak bertanya tentang kebaikan. Ya, banyak bertanya tentang sesuatu yang memberikan manfaat kepada diri kita untuk dunia dan akhirat. Jangan menjadi orang yang tidak memiliki semangat. Ya, sama sekali tidak bersemangat. Jangankan untuk bertanya, mendatangi majelis ilmu saja itu sudah sangat luar biasa beratnya. Kemudian kata beliau yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insan ay yabtadi'a fiha min 'indi nafsihi li'anna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Kata beliau, dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali apa yang telah Allah syariatkan saja. Jangan bikin-bikin ibadah baru. Bikin-bikin zikir-zikir yang bid'ah, ya. Kenapa? Kata beliau, "Walaisa lil insan ayyabtadi'a fiha min 'indi nafsihi." Dan seorang manusia itu tidak perlu untuk bikin-bikin ya sesuatu yang baru fiha dalam ibadah sesuai dengan kemauan dirinya sendiri, enggak perlu. Bikin zikir-zikir sendiri, ya. Bikin kalimat-kalimat sendiri untuk dia jadikan zikir tanpa ada contoh dari syariat. Jangan, enggak perlu. Kenapa? Li'anna Musa talaba min rabbih yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Karena Nabi Musa itu beliau meminta sesuatu yang memang Allah yang telah mengajarkan. Ya, yang beliau bisa menggunakan sesuatu itu untuk berzikir kepada siapa? Allah. Jadi enggak usahlah kita bikin zikir-zikir baru. Ngucapin la ilaha illallah itu enggak usah la ilaha illallah, pakai cara khusus saja. Ya, illahu atau hilangkan hillanya, tinggal hu misalnya. Ini enggak perlu kita bikin. Karena itu enggak diajarkan. Ya. Atau kita mau beda sendiri. Oh, Nabi Musa aja minta sesuatu yang beda supaya mau beda sendiri dari orang. Masa la ilaha illallah? Kita harus punya tren sendiri. Pokoknya saya enggak mau la ilaha illallah, saya hu. Seperti itu. Ya. Atau ada bahasa khususnya sendiri. Ini tidak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu zikir yang memang Allah yang mengajarkan. Enggak usah sok-sok mau aneh dari orang lain. Enggak usah mau beda sendiri. Karena kita itu tinggal mencontoh. Kita itu memiliki panutan, Nabi. Tinggal kita contoh. Kemudian kata beliau yang keempat, anna mastaddal hajah wad darurah ilaihi kana aktsara wujudan fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alam muttarran ilaiha kanat aktsara al-adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Kata beliau sesungguhnya hal yang sangat dibutuhkan dan sangat penting keberadaannya pasti akan banyak didapati. Seperti kalimat la ilaha illallah ini. Ini kan kalimat penting. Kalimat yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk.
Dengan kalimat ini akan ada jaminan surga. Dengan kalimat ini kita akan mampu membuka pintu surga. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dan penting, kata Syekh, maka keberadaannya pasti akan sangat banyak didapati. Fa inna la ilaha illallah, karena kata beliau, kalimat la ilaha illallah itu lamma kana al-alam muttarran ilaiha. Ya, karena zikir ini, kalimat la ilaha illallah ini sangat dibutuhkan oleh alam semesta. Kita semua butuh dengan kalimat la ilaha illallah ini karena ini miftahul jannah, kuncinya surga. Wa kanat aktsarul azkari wujudan wa aysaraha husulan, maka la ilaha illallah itu menjadi zikir yang paling banyak didapati dan paling mudah diperoleh. Tinggal mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua orang muslim pun tahu ini. Orang kafir pun tahu. Tinggal diajarkan la ilaha illallah, bisa dan enggak ngucapin. Enggak sulit itu semua. Enggak sulit jemaah ngucapin la ilaha illallah itu. Ya. Lebih sulit menghafal mantra dukun, ya. Belajar ilmu hitam, ilmu sihir. Daripada mengucapin la ilaha illallah, mantra dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit itu. Makanya kalau ada orang kafir ngucapin la ilaha illallah, walaupun dia nggak tahu bahasa Arab, kalau disebut la ilaha illallah dia mudah untuk ngucapinnya. Ya. Ini menunjukkan keluar biasaan kalimat ini. Yang kelima, annallaha fawqas samawat liqaulihi wa amirahunna ghairi. Faedah yang kelima dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, faedah bahwa Allah itu berada di atas langit. Allah berada di atas langit. Dari mana kita tahu dalilnya? Dari ucapan wa amirahunna ghairi. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ya, andai kata 7 lapis langit beserta seluruh isinya kecuali aku, kata Allah. Berarti aku di mana? Allah di mana? Di atas langit. Karena saat mengucapkan bumi dan 7 lapis bumi, Allah nggak menyebutkan kecuali aku. Paham ini? Wahai Musa, andai kata la ilaha illallah itu ditimbang di satu anak timbangan, maka dia akan lebih berat dibandingkan tatkala engkau menimbang 7 lapis langit beserta seluruh isinya kecuali aku. Kenapa Allah katakan kecuali aku saat mengucapkan langit? Berarti apa? Annallaha fawqas samawat. Allah di atas langit. Saat Allah menyebutkan bumi dan juga 7 lapis bumi, Allah nggak sebutkan apa? Min ghairi. Allah nggak sebutkan kecuali aku, selain aku. Coba misalnya kita berakidah seperti keyakinan sebagian orang zaman sekarang. Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tapi nggak punya tempat. Nggak tahu keberadaannya di mana. Tidak di kanan, tidak di kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allah suci dari 6 arah. Allah itu ada, tapi di mana? Mawjudun bila makan. Keberadaannya nggak ada yang tahu. Kecuali siapa? Kecuali Allah sendiri. Apa maknanya Allah mengucapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah berada di 'arsy dan beliau Allah SWT beristiwa di atas 'arsy. Oh, itu kan maksudnya begini, begini, dan begini. Kalau kita katakan Allah bertempat, maka makhluk juga butuh dengan tempat. Berarti Allah butuh dengan makhluknya. Sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah berada di atas arsy, kemudian arsy itu adalah makhluk Allah, berarti Allah butuh dengan makhluk. Ini mengurangi kesempurnaan Allah, kata dia. Itu kata dia. Sekarang keyakinan akidah kita bangun kata dia, kata ustadz kita, atau kata Nabi. Coba datangkan satu saja argumentasi. Pernah nggak Nabi protes? Mengkritisi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Pernah nggak Nabi menjelaskan kepada sahabat, kalian jangan berkeyakinan Allah itu di atas arsy. Kalau kalian katakan Allah di atas arsy, berarti Allah butuh dengan arsy. Berarti Allah butuh dengan makhluknya. Pernah nggak Nabi ngucapin itu? Sampai nggak pikiran Nabi dan para sahabat ke situ? Nggak ada jemaah. Hanya akal-akal orang belakangan hari yang menentang keberadaan Allah. Ini na'udzubillah yang seperti ini. Betapa lancangnya dia mengalahkan para sahabat yang nggak pernah mengucapkan seperti itu. Betapa lancangnya dia mengalahkan Nabi yang nggak pernah mengajarkan seperti itu. Siapa yang mengajarkan seperti itu? Orang-orang belakangan hari yang mereka niatnya untuk mensucikan Allah, tapi terlalu lancang berbicara tentang agama. Iyyaka an tatakallama fil mas'alah wa laysa laka imam. Oleh karena itu para ulama mengingatkan. Kata para ulama, hati-hati kalian berucap sesuatu yang mana ucapan kalian itu nggak pernah diucapkan oleh satupun imam sebelum kalian. Hati-hati kita jemaah.
bicara tentang Allah, apalagi bicara tentang Allah, ya. Kemudian kata beliau, faedah yang keenam, annahu la budda fi dzikri bi hadhil kalimah min at-talaffuz biha kulliha wa la yaqtasiru ala lafdzil jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Bahwasanya mesti ketika seorang mengucapkan zikir itu dia mengucapkan dengan lengkap. Artinya apa? Ketika mengucapkan la ilaha illallah itu harus lengkap. Enggak boleh kita bilang saja la ilaha, la ilaha. Enggak boleh juga bilang illallah, illallah. Enggak boleh habis salat zikir. Ya, yang dengarnya illallah saja. Illallah, illallah, illallah. Hilang illanya. Semakin lama hilang illanya. Allah, Allah, Allah. Lama-lama hu. Jangan. Karena kalau beda bacaannya, beda maknanya. Ya. Anak SD pun tahu, yang baru belajar bahasa Arab kelas 0 itu diajarkan sama ustadznya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Penambahan bangunan kata dalam bahasa Arab, ada penambahan bangunan kata, berubahlah harokatnya atau tambah satu huruf saja misalnya. Itu artinya berubah. Sama juga dengan mengurangi. Kita kurangi satu saja huruf dari kalimat bahasa Arab, artinya beda. Paham jemaah? Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Apalagi kalau Anda bilang hu, apa itu? Apa artinya hu? Oh, kan Allah Maha mengetahui apa yang dimaksud hambanya. Na'udzubillah. Ada saja alasannya. Enggak apa-apalah, kan Allah Maha baik. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah kan repot, dapatnya dikit. Dalam 1 jam kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan habisin waktu, dapatnya cuma dikit. Kalau kita mengucapkannya hu, itu bisa lebih banyak, 10 kali lipat lebih banyak. Na'udzubillah, akal-akal yang seperti ini yang diadopsi oleh banyak masyarakat. Ya. Ini ajaran seperti apa? Ini bukan berbicara tentang masalah pekerjaan. Kalau pekerjaan Anda silahkan, itu pun bos Anda marah. Kalau sudah disuruh begini, kemudian Anda melakukan sesuatu yang berbeda, bos kita marah jemaah. Ini bukan kaitan dengan kerja. Ini kaitannya dengan agama dan apa yang telah Allah syariatkan. Ya. Maka harus ucapin lengkap. Wala yaktasiru ala lafdzil jalalati Allah. Jangan kalian singkat, kalian kurang-kurangi kalimatnya itu. Kalimat jalalah Allah itu, Allah jadi hu. Ya. Jangan, kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang enggak paham agama. Orang cuma ikut-ikutan. Baca la ilaha illallah pun dia enggak tahu, kecuali karena dia ke masjid dengar pak imamnya zikir keras-keras la ilaha illallah. Akhirnya karena pak imamnya hu, dia ikut-ikut juga. Ya, sampai teler pak imamnya hu kiri kanan, dia pun teler juga. Ya. Yang seperti ini yang mau diikuti, na'udzubillah. Betapa bodohnya kita menyerahkan agama kita kepada sesuatu yang tidak bersumber sama sekali. Kemudian yang ketujuh kata beliau, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Dalam hadis ini menyebutkan bahwa penetapan adanya mizan, adanya timbangan, catatan amalan, wa annahu haqqun, dan itu benar adanya. Jadi mizan itu benar adanya. Di hari kiamat itu ada mizan yang akan menimbang amalan seorang hamba. Para ulama silang pendapat di situ, yang ditimbang apakah orangnya, atau yang ditimbang catatan amalnya, atau perbuatannya. Tapi intinya mizan itu benar adanya. Kemudian yang ke-8 kata beliau, annal anbiya yahtajuna ila tanbihi wa ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para nabi itu mereka perlu diingatkan tentang kalimat la ilaha illallah, ala fadli la ilaha illallah, tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan apa jemaah? Nabi sekelas Nabi Musa saja yang pengikutnya banyak sekali, ya, itu butuh diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi kalau kita bukan nabi, orang yang taklimnya cuma sepekan sekali, itu pun bolong-bolong. Tergantung ustadznya yang ngisi. Kalau ustadznya yang ngisi ini saya datang, kalau enggak datang. Ya kan? Oh, tergantung siapa yang ngisi dulu, atau tergantung apa dulu makanan yang disediakan, atau tergantung acara apa dulu yang dibuat, atau tergantung siapa dulu teman-teman saya yang ikut juga datang, baru saya datang. Ini tentu lebih lagi jemaah, lebih butuh lagi diingatkan la ilaha illallah. Apalagi dia telah mengenal sunnah Nabi, mengatakan kami adalah ahlu sunnah. Coba tanya, apa 8 konsekuensi la ilaha illallah? Enggak tahu jemaah. Ya. Coba sebutkan 8 konsekuensi la ilaha illallah. Enggak tahu.
Ini ahlu sunnah seperti apa? Ya, masih meminta kepada selain Allah, menyerahkan rasa takut kepada selain Allah, tidak percaya takdir Allah, nggak paham tentang ketentuan Allah, ya, masih melakukan perkara-perkara yang menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini nggak cocok dikatakan ahlu sunnah, cuma modal pengakuan, ya, tidak ada pembuktian dari amalan. Kemudian kata beliau, yang berikutnya, yang ke-9, annal ardina sab'un kassamawat, bahwa bumi itu ada 7 lapis sebagaimana langit ada 7 lapis. Ya. Dalil yang menyebutkan langit 7 lapis kisah Isra dan Mi'raj. Silakan baca hadisnya. Nabi di langit pertama melihat ini dan ini, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Sampai setelah itu beliau naik ke Sidratul Muntaha, kemudian menuju Baitul Ma'mur, baru beliau berbicara kepada Allah. Langit berapa? 7. Demikian pula bumi. Dan dalil yang menyebutkan terkait dengan firman Allah yang menjelaskan bahwa langit 7 lapis dan bumi juga 7 lapis seperti langit. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ke-12. Ya, ayat yang terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, ya, minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bahwa Allah yang menciptakan 7 lapis langit, Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah SWT berlaku perintahnya untuk mereka. Artinya apa? Perintah Allah itu berlaku untuk langit, untuk bumi, dan untuk semua makhluk, ya. Untuk apa semua itu? Lita'lamu, agar kalian tahu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Maha meliputi terhadap segala sesuatu dengan ilmunya. Baik, wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Selesai dalam pembahasan terkait dengan beratnya kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang dengan seluruh makhluk-makhluk Allah, bahkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, lebih berat kalimat la ilaha illallah, dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.